Dalam keadaan masih pandemi seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita masih semangat ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 5 protokol kesehatan, ada 5 M yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Empat, hindari kerumunan. 5 ini ya, 5 M ini kalian lakukan, insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, namun kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Bu, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu akan mengabsen kira-kira siapa ya yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua. Ya. Coba Ibu absen satu-satu ya. Ini Hadir. Tegar. Hadir Bu. Ya. Iko. Hadir Bu. Yuda. Hadir. Aldi. Hadir Bu. Ya. Indah. Hadir Bu. Ellen. Hadir. Ya. Terakhir Maria. Hadir Bu. Ya. Berarti semua hadir ya. Hadir. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin memberi motivasi dan manfaat dari pembelajaran. Motivasinya yaitu selain kalian mempelajari tentang benih jagung ini beserta persyaratan makanannya, kalian nanti kalau memang mendalami tentang jagung ini, bisa kalian menjadi seorang pengusaha jagung yang sukses. Amin. Petani yang sukses. Jagung yang sukses gitu ya. Harapan Ibu seperti itu. Kemudian manfaatnya, setelah pembelajaran ini kalian dapat ilmu, dapat pengetahuan ya, yang nantinya bisa kalian tularkan, bisa kalian bagikan ke orang lain, ke petani yang lain, sehingga mereka bisa mempelajari tentang tanaman jagung ini, tentang benih jagung ini, sehingga produksi mereka petani bisa meningkat ya. Semua kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia, lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, yang dipimpin oleh siapa yang biasa memimpin? Saya Bu. Ya, ini ya. Silakan ini maju. Yang lain silakan berdiri. Dengan sikap yang sempurna ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ketukan keempat dimulai. 1, 2, 3, 4. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Terima kasih ya anak-anak. Nah, pemunas minggu lalu, pelajaran minggu lalu itu apa ya, tentang apa ya materi yang minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, sudah masih Tentang ingat? benih dan bibit Bu. Ya, materi tentang benih dan bibit ya. Kemudian siapa ya yang bisa menjawab? Benih adalah Saya Bu. go. Benih adalah bahan tanam berupa biji.
bahan tanam berupa biji ya. Benih itu bahan tanam berupa biji, boleh ya? Ya, seperti itu. Kemudian bibit, apa yang dimaksud dengan bibit? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, Ellen. bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemai, yang memiliki akar, batang, dan daun. Ya, benar ya. Jadi kalau bibit itu bahan tanam yang berasal dari benih yang sudah disemai. Dia melalui proses pertumbuhan, kemudian akan menjadi suatu tanaman yang memiliki batang, akar, dan daun. Itu namanya bibit. Ya. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang menganalisis prasarana bahan tanam dan juga melakukan pemilihan benih jagung ya. Ada dua itu ya materinya. Kemudian tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis persyaratan bahan tanam yang seperti apa ya. Kemudian peserta didik juga mampu melaksanakan pemilihan benih jagung ya. Oke. Kalau bahan tanam, persyaratan bahan tanam. Jadi bahan tanam itu merupakan bagian dari pohon induk yang bisa digunakan untuk perbanyakkan tanaman, baik tanaman vegetatif maupun tanaman generatif. Bahan tanam itu ya. Kemudian yang pemilihan benih, kalau akan menanam suatu tanaman tentunya memakai benih yang berkualitas. Karena apa? Penggunaan benih itu sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Jika kita menggunakan benih yang tidak berkualitas, hasilnya juga kurang baik, jelek ya. Tapi kalau kita menggunakan benih yang bermutu, yang berkualitas bagus, maka produksinya juga akan bagus dan meningkat. Seperti itu ya. Oke. Ada video yang akan Ibu berikan ke kalian. Kalian menyimak video ini tentang jagung ya. Jagung. Tolong disiapkan kertas dan pena. Mungkin ada hal-hal yang perlu kalian tulis. pertanian dan BPR dan kanker. Banyak yang gagal karena itu gak timbul, jadi kita semakin ngeluh itu. Kalau ada hasilnya gagal, bulan ada hasilnya mau dekanti berjumpa Pak, jadi gak kecewa. Kecewa ya. Ya, Keinginannya gimana? yang anak pelatihan yang lebih bagus, Tapi bibitnya ya. yang puas kita. Oh, Bapak dapat berapa kantong? Satu kantong Kantongnya. Beli dapat Pak? dapat. Beli juga dapat ya. Kalau dari bibit jagung, memang sebagian belum tanam. Kalau bibit tadi, bibit padi dan pada tanam, alhamdulillah bagus. Hanya bibit kecil aja yang umurnya bisa 50% pertumbuhannya. Kalau dari pemerintah yang sudah menilai dan meninjau di lokasi, yaitu dari BPD Pertanian dan BPR dan masalah yang berada itu dari dia berada dan mudah-mudahan mau lokasi yang baru yang
saya juga kan juga saya juga lahan seperti apa ya kan tanaman saya juga baru punya nanti saya mau Kan dari tahun ke tahun masih berubah. kalau kemudian memang ini mungkin sekarang ini kan begini Pak, jadi kita nggak mau apa, kita hanya dikirim saja dari pusat itu untuk masuk ke kota, ya jadi penyediaannya pun kita nggak tahu. Dari provinsi sendiri. Nih, Sudah ya? Nah, Bu. Ya. Jadi video tadi sudah kalian simak ya. Yang bisa kalian ambil rumusan masalah kira-kira apa yang bisa dirumuskan ya, sebenarnya seperti apa. Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian keluar, kita melakukan praktik pengamatan tentang benih. Cara pemilihan benih jagung ya. Ibu bagi dulu RKPD-nya ya, untuk nanti diisi. Nanti kalian isi, isi ya. Oke? Ya, ayo kita keluar. Kita melakukan pengamatan tentang benih jagung. Ini tanaman jagung ya, tanaman jagung. Mungkin ini yang masih berumur. Panennya itu umur berapa kalau jagung? 4 bulan Bu. 3 bulan. 3 bulan. Iya, Ya. belum. 3 bulan lebih ya. Kalau jagung manis itu 2 bulan lebih sedikit ya. Kalau jagung yang biasa itu 3 bulan ya. Ini ada daunnya, bentuknya dia daun jagung, tanaman jagung ini memanjang. Sebenarnya ada dua apa namanya, dalam satu daun ini dia terbelah kiri dan kanan gitu ya, ya kan? Iya Bu. Ya. Ini agak kasar ya. Kalau tanaman jagung yang sudah berumur yang hampir tua itu ini tajam, kasar ya. Ini tajam. Jadi kalau kita tangan itu bisa melukai tangan kita. Kemudian kalau sudah tumbuh tanaman jagung ini, dia kalau sudah ada buahnya keluar dari apa namanya, antara pelepah daun ini ya, di sini ya, dia keluar bakalnya tonggol jagung. Ini akarnya tanaman jagung ini akar apa? Serabut. Mempunyai akar serabut ya kalau jagung ini ya. Kemudian Ibu bawa juga beberapa benih ya. Jadi pemilihan benih jagung itu caranya ada 2. Ingat ya, caranya ada 2. Yang pertama menggunakan alat, yaitu ayaan. Ayak ya, caranya. Jadi benih jagung itu dimasukkan ke wadah yang ayaan, kemudian diayak. Yang jatuh ke bawah, kotoran segala macam, kerikil tanah dan lain-lain itu ke bawah, ya yang atas itu yang benih yang bersih, itu yang digunakan untuk benih ya, pakai alat ayaan. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan manual, menggunakan tangan. Jadi di suatu wadah itu banyak benih ya jagung, kita pilih benih jagung yang bagus. Makanya kalau menggunakan tangan secara manual itu sesuai dengan kriteria.
ciri-ciri benih yang baik atau ciri-ciri benih yang bagus ya. Kira-kira apa ya ciri-ciri benih yang baik? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, benih jagung padat. ya. Jadi benih jagung itu padat ya. Kemudian Saya Bu, benih jagung bernas Bu. bernas bisa ya, padat. Kemudian dia bernas. Itu ciri-ciri benih jagung yang bagus. Yang lain, Saya Iko? benih jagung kering dan mengkilap. Jadi dia bentuknya benih tersebut kering, tidak basah ya. Kemudian mengkilap, terang gitu ya. Tuh. Kemudian ada lagi benih yang lain. Bu, seragam Ya. bentuknya. Bentuknya seragam, sama semua ya. Itu. Ada lagi? Saya Bu, Ya, ini bersih dari bahan. bersih dari bahan yang lain, dari campuran kotoran yang lain. Mungkin benih tersebut ada yang tercampur tanah, kerikil, atau batu-batu yang lain. Itu benih yang tidak bagus jika digunakan untuk penanaman ya. Di sini Ibu bawakan beberapa contoh benih dan varietas ya. Ini varietas benih jagung bisi 18. Ini ya. Ini varietas jagung yang bagus ya. Bisi 18. Ini Ibu ambil Ibu beli di toko kios pertanian ya. Jadi dia sudah kemasan. Mengapa warnanya seperti ini? Karena dia sudah perlakuan khusus ya, sudah dapat fungisida. Terhindar dari supaya tujuannya terhindar dari jamur, hama, penyakit ya. Kemudian ini ada benih jagung namanya bisi 79. Ini hibrida ya. Ini biji atau benih hibrida bisi 79. Bentuknya kan beda ya sama yang ini ya. Sebenarnya sama-sama bisi ya. Kemudian yang ini apa? Varietas apa ini namanya? Mutiara. Ya, kecil-kecil ya, tapi mengkilap. Jadi ini varietasnya namanya benih jagung mutiara. Yang ini agak bunder-bunder gitu ya, agak padat ya. Ini kecil-kecil. Ini varietas namanya Madura. Madura. Kemudian yang ini, nah siapa yang tahu? Ini yang benih kadaluarsa. Benih yang kadaluarsa atau benih yang jelek ya. Benih yang jelek ini seperti ini, lihat. Cacat, kemudian dia tidak. Nah, yang ini benih apa namanya? Benih kadaluarsa. Kadaluarsa ya, benih yang jelek, Benih rusak. benih yang rusak, tidak bagus untuk ditanam. Kalau benih ini ditanam juga tumbuh tapi dia tidak bagus ya, kualitasnya jelek, nanti hasilnya rendah ya. Benih ini bentuknya aja sudah nih, udah bercampur dengan kerikil tanah, udah Ada jamurnya. apa namanya? Benih ini tidak bagus untuk digunakan ditanam di lahan ya, karena sudah jelek, sudah ini lihat Bercampur kerikil. sudah bercampur tanah, kerikil segala macam ya. Ini kalau ditanam nggak bagus untuk produksi tanaman jagung ya. Tidak berdasarkan tadi ciri-ciri benih yang bagus kan? Nah, ciri-ciri benih yang bagus kan harus seperti ini, yang lain ini tadi ya. Ya, mas. Kemudian ini jagung, ini bisi ya. Ya, ini bisi 18. Ini ya. Ya. Kalau petani biasanya dia kalau penggunaan bibit sendiri untuk diri dia sendiri ya, untuk kalangan petani sendiri, itu dia mengambil dari panen jagung, kemudian dia ambil sendiri, kemudian dia gunakan juga untuk ditanam sendiri. Jadi dia nggak beli, makanya tidak di fungisida seperti ini ya. Kalau di toko-toko pertanian biasanya dia karena kemasan kan berbulan-bulan ya, harus ada perlakuan biar tahan lama, biar awet, biar tahan jamur, hama, penyakit. Jadi seperti ini perlakuan fungisida. Kalau petani biasanya kan nggak langsung aja karena dia nanam sendiri. Ya, dia begitu panen dipipil sendiri, kemudian kalau petani sendiri dia penggunaan benih jagungnya itu karena untuk diri sendiri, maka dia habis panen
dengan jagung yang varietas hibrida ya, dia nanam jagung yang varietas hibrida yang unggul, dia panen ya dipipil sendiri karena untuk diri dia sendiri dia nanam sendiri ya ini tanpa perlakuan yang seperti yang dijual di toko-toko ya, tanpa perlakuan khusus. Jadi ya panen kemudian dipipil sendiri ditanam lagi sama dia. Tapi kan karena varietasnya unggul ya bagus, hasilnya masih bagus. Ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Oke, kita kembali lagi ke kelas ya. Baiklah anak, setelah kalian dari luar tadi praktek dalam pengamatan dari jagung, Ibu harap kalian bisa menemukan rumusan masalah ya. Tapi yang pertama kalian menyimak video. Ya. Kemudian kita keluar tadi praktek untuk pengamatan benih jagung. Nah, kedua kegiatan tersebut coba kalian dapatkan apa rumusan masalahnya ya, yang kira-kira bisa kalian diskusikan nanti. Kira-kira apa ya rumusan masalahnya? Siapa ya Bu? Arya. Dari kegiatan yang dilakukan di luar tadi Bu, saya dapat rumusan masalah. Bagaimana persyaratan bahan tanam yang baik? Oh iya. Menurut Maria, rumusan masalahnya bagaimanakah persyaratan bahan tanam ya? Bahan tanam yang baik itu seperti apa gitu ya? Boleh gitu ya. Yang lain? Saya Bu, Yuda? dari saya sendiri, dari hasil melihat video dan pengenalan bibit di luar tadi, saya dapat menyimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah cara pemilihan benih bibit jagung yang baik. Boleh ya. Jadi menurut Yuda, rumusan masalahnya setelah mengamati video dan pengamatan dari benih tadi ya praktek, bagaimanakah cara pemilihan benih yang baik seperti apa? Oke, ada yang lain mungkin? Cukup ya. Jadi dua rumusan masalah tersebut, kalau kalian diskusikan ya, untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Ini ada beberapa sila berarti dibagi dua kelompok nanti ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Coba saya serahkan ke ketua kelas yang membagi kelompok. Untuk kelompok 1 Dini, Ellen, Vigo, dan Tegar dengan ketuanya Ellen. Kelompok 2 Winda, Maria, Yuda, dan saya. Kita semua ya dibagi kelompoknya ya. Sekarang silakan kalian mencari masing-masing kelompoknya untuk bergabung. Ibu beri waktu diskusi ini 10 menit lah ya. 20 misalkan ya 10 menit kalian selesai. Jadi dari dua rumusan masalah tadi kalian diskusikan bersama-sama teman-temannya ya. Kira-kira apa jawabannya tentang rumusan masalah tersebut? Ayo soalnya ini. Nah, jawabannya dari buku. Tentang soal seperti tentang
Yang misi itu rata-rata berbeda. Berbeda itu gabung yang secara unggul ya. Sudah? Ada yang sudah? Diskusinya ada yang sudah? Belum. Sudah ya? Sudah Bu. Ya, setelah kalian berdiskusi, maka nanti dipresentasikan maju ke depan hasil dari diskusi tersebut ya. Masing-masing kelompok ketuanya nanti menyampaikan hasil dari diskusi tentang rumusan masalah tersebut. Iya Bu. Ya. Siapa yang mau maju duluan yang sudah siap? Kelompok 2 Ardi. Hasil dari diskusi dari kelompok kami adalah saya dapat masalahnya Bu. Ya. Yaitu yang pertama, bagaimana persyaratan bahan tanam. Persyaratan bahan tanam yaitu berasal dari pohon induk yang sehat. Terus setelah diketahui silsilahnya, mudah dibiarkan, produktivitasnya baik dan perakaran yang kuat dan rimbun. Yang kedua, bagaimanakah cara pemilihan benih jagung yang baik? Pemilihan jagung yang baik yaitu menggunakan alat ayakan. Yang kedua, dengan manual, menggunakan tangan langsung dipilih berdasarkan ciri-ciri benih jagung, yaitu benih bernas, benih padat, benih kering dan mengkilap, dan benih bersih.
Ya. Ya, aplaus untuk itu jawaban dari kelompok 2 ya, punyanya Adi dan teman-temannya seperti itu. Sekarang kelompok 1 maju. Siapa ketuanya? Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdiskusi, saya dapat merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana persyaratan bahan tanam? Persyaratan bahan tanam yang pertama, perakaran kuat dan rimbun. Telah diketahui silsilahnya. Produktivitas baik, mudah dibiarkan, bahan tanam berasal dari pohon induk yang sehat. Yang kedua, bagaimana cara pemilihan benih jagung yang baik? Yang pertama, dilakukan dengan manual, menggunakan tangan langsung dipilih berdasarkan ciri-ciri benih. Benih bersih, benih padat, benih kering dan mengkilap, benih bernas, bentuknya seragam, benih tidak cacat, benih bersih dari bahan yang lain seperti tanah, kerikil, dan pasir. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari kelompok 1 ya. Ya, baiklah. Jadi, dua rumusan masalah tadi sudah kalian masing-masing jawab ya, masing-masing kelompok menjawab rumusan masalah yang sudah kalian lakukan tadi ya, yaitu menyimak video, kemudian pengamatan, praktek di luar, pengamatan tentang benih jagung ya. Sepertinya kok kalian ngantuk ya. Sepertinya kalian kok ngantuk ya, tidak semangat. Gimana kalau Ibu beri yel ya? Biar kalian semuanya. Ya, semua. Ya, anak-anak, biar kalian semangat, Ibu akan memberikan yel ya. Biar tidak ngantuk. Coba perhatikan Ibu ya. Tepuk semangat. Tentang rumusan masalah tersebut ya, kita bersama-sama menyimpulkan rumusan tersebut. Yang pertama, bagaimanakah persyaratan bahan tanam yang baik ya? Jadi bahan tanam yang baik itu satu, berasal dari pohon induk yang sehat, yang pertumbuhannya baik, kemudian mudah dibiarkan atau ada silsilahnya ya. Kemudian produktivitasnya baik. Terus apa lagi? Rimbun. Itu syarat bahan tanam yang baik. Kemudian rumusan yang kedua yaitu bagaimanakah cara pemilihan benih jagung yang baik. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan alat ya. Kemudian yang kedua menggunakan dia menggunakan tangan langsung ya, dengan benih jagung tersebut. Gitu ya, anak-anak ya. Kira-kira setelah disimpulkan, ada yang mau bertanya? Paham? Saya Bu, Ya, Indah, silakan. bagaimana jika benih yang kita tanam itu sudah kadaluarsa, apa masih bisa tumbuh dengan baik? Ya, bagaimanakah jika kita menanam benih jagung tapi benihnya kadaluarsa? Apakah masih bisa tumbuh? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Saya yang menjawab. Saya, Ya, ini. tanggapan saya masih bisa tumbuh tapi pertumbuhannya tidak bagus. Ya, yang lain mau
cukup. Ya. Jadi jika penggunaan benih itu kadaluarsa, kalian tentang menanamnya, maka kalau tumbuh atau tidak ya, kalau tumbuh ya tumbuh ya, tetap dia bisa tumbuh, tidak ya? Jadi tanaman tersebut masih bisa tetap tumbuh walaupun dengan benih yang kadaluarsa atau benih yang kurang bagus ya. Tetapi dia pertumbuhannya tidak maksimal. Dia pertumbuhannya kurang kurang bagus. Karena apa? Penggunaan benihnya kurang bagus. Kalau nanam benihnya kualitasnya bagus, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau nanam kualitasnya kurang, jelek, tentunya hasilnya juga jelek. Begitu ya. Mungkin dengan penggunaan benih yang kadaluarsa itu tanaman tersebut mudah terserang hama, mudah terserang penyakit, kan gitu. Kalau tumbuh ya tumbuh dia. Ibu beri contoh, misalnya badan kita manusia ya. Namun tiap hari makan tapi tidak dicukupi suplemennya, misalnya tidak tercukupi 4 sehat dengan sempurnanya. Jadi kamu makan tiap hari nasi sambel, begitu terus ya, kamu hidup, kamu makan ya, tetapi tidak ada vitaminnya, tidak ada karbohidratnya, proteinnya, nutrisinya, tumbuhannya kurang, ya enggak? Dalam pembelajaran mungkin kamu tidak fokus, kamu males, kan bisa ya? Yang sering itu mungkin mudah terserang penyakit. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi tanaman itu yang bagus dari awal memang harus tentang benihnya. Kalau sudah benihnya awalnya bagus, ya nanti hasilnya bagus. Ya Bu, itu ya. Nah, pindah. Oke. Karena waktu juga sudah semakin siang, ya. Ibu akan mengulas lagi. Jadi rumusan masalah itu tadi tentang persyaratan bahan tanam ya. Jadi persyaratan bahan tanam itu penting ya untuk mengawali kita akan menanam suatu tanaman. Dipilih bahan tanam itu yang bagus ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pemilihan benih juga awal dari bentuk pertumbuhan selanjutnya, pilihlah benih yang berkualitas ya, benih yang bagus, yang bermutu, karena nanti hasilnya juga akan bagus. Jika menggunakan benih yang kurang bermutu, kurang berkualitas, produksinya menurun, hasilnya jelek, gitu kan ya. Padahal kalau kita mau menanam suatu tanaman yang kita inginkan kan hasil yang bagus, hasil yang produksi yang bagus, yang meningkat seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk refleksi. Hari ini kira-kira pembelajaran hari ini itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian menyenangkan? Poin apa yang bisa kalian dapati tentang pembelajaran hari ini? Bisa tahu benih yang baik. Ya, dapatkan mengetahui tentang benih yang baik. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri benih. Ya, bisa. Kemudian persyaratan. Jadi kita tahu persyaratan bahan tanam kalau mau milih bahan tanam seperti itu ya. Pemilihan benih, benih yang bagus itu harus begini ya. Jadi kalian hari ini dapat ilmunya, kemudian bisa kalian bagikan, bisa kalian berikan ke orang lain atau petani yang lain ya, berbagi ilmu. Oke, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian tulis ya, soal evaluasi satu aja lah. Minggu depan kumpul ya. Kumpul untuk jalan, yaitu pemilihan benih sangat penting sebelum penanaman. Benih yang baik akan meningkatkan produksi
tanaman. Titik. Nah, pertanyaannya sekarang. Sebutkan ciri-ciri. Pertanyaannya ya, sebutkan ciri-ciri benih jagung yang baik. Beberapa yaitu ciri-ciri benih jagung yang baik. Ya, kalian kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul ya. Sama. Untuk minggu depan nanti materinya yaitu tentang pemeliharaan tanaman, ya. Materi minggu depan tentang pemeliharaan tanaman. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kelas nanti. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga hari ini apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Dan kalian mendapat ilmu, pengetahuan untuk pembelajaran pada hari ini. Ditutup, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi